Halo, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Mudah-mudahan semua tetap sehat ya dan semangat mengikuti mata kuliah ini ya. Kita memasuki pertemuan minggu kelima ya. Yang akan kita bahas pada minggu ini adalah tentang tipe data ya, kemudian operator dan ekspresi, melanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu ya. Baik, sebelumnya kita akan mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita melihat bahwa kita manusia dalam sehari-hari kita menggunakan data dan informasi berupa bilangan, berupa nama, dan juga data atau informasi yang kompleks ya. Untuk bilangan kita mengenal ada bilangan bulat ya, kemudian ada bilangan pecahan. Di dalamnya juga termasuk ada bilangan negatif, ada bilangan positif, dan juga ada bilangan netral. Kemudian untuk nama kita menggunakan huruf, menggunakan simbol, tanda baca, ya, dan juga menggunakan angka di dalamnya. Ya. Kemudian untuk data dan informasi yang lain kita menggunakan gambar, suara, video, ya, dan lain sebagainya. Nah untuk bilangan kita sehari-hari menggunakan bilangan berbasis 10 ya, atau yang kita kenal dengan desimal, di mana bilangan desimal ini menggunakan angka mulai dari 0 sampai dengan 9 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian kembali lagi ke 1 ya. 9 kemudian 0 ya. 0 tetapi di depannya kita tambahkan 1 menjadi 10 gitu ya. 10 ini sebetulnya merupakan interpretasi ya, atau representasi dari 1 kali 10 ya, atau 1 kali 1 putaran 0 sampai dengan 9 ditambah dengan 0 itu adalah 10 ya, dan seterusnya. Nah kemudian bagaimana dengan komputer gitu ya. Nah komputer itu adalah alat digital ya, dimana komputer itu hanya mengenal 0 dan 1 ya, mati atau nyala, off atau on ya, benar atau salah atau benar ini ya, seperti itu. Dengan demikian, dengan komputer semua data dan informasi itu harus bisa direpresentasikan dalam bentuk digital tadi, 0 atau 1 tadi. Sehingga bilangan yang bisa disimpan di dalam komputer itu harus kita konversi menjadi bilangan berbasis 2 ya, atau yang biasa disebut dengan bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya menggunakan 0 atau 1 saja sebagai angkanya ya. Nah jadi kalau tadi di bilangan desimal kita bisa menggunakan angka 0 sampai dengan 9, maka di bilangan biner kita hanya bisa menggunakan 0 atau 1 untuk merepresentasikan seluruh bilangan yang ada ya. Jadi 0, 1, kemudian kembali ke 0 lagi ya, di depannya ada 1 jadi 1 0, kemudian 1 1, kemudian 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1 dan seterusnya ya. Nah representasi dengan bilangan biner ini juga digunakan untuk semua jenis bilangan ya, mulai dari bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan negatif, bilangan positif, kemudian bilangan netral. Nah, itu sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu dengan detail ya. Kemudian begitu juga dengan nama ya. Di dalam komputer kita juga menyimpan data dalam bentuk nama ya, yang menggunakan huruf, simbol, dan angka. Nah, huruf, simbol, dan angka ini itu juga tidak bisa kita simpan dalam bentuk seperti apa adanya yang kita lihat ya, atau yang kita tuliskan, tetapi harus dikonversi menjadi bilangan ya, menjadi bilangan. Oleh karena itu ya perlu ada semacam kodifikasi atau pemberian kode terhadap huruf, simbol maupun tanda baca tersebut ya. Nah untuk itu kalau kita menggunakan alfabet ya, kemudian angka atau tanda baca ya, maka kita bisa menggunakan atau melihat tabel yang disebut dengan tabel ASCII ya, dimana di situ kita bisa melihat bagaimana representasi dalam bentuk bilangan dari setiap huruf, tanda baca maupun angka ya. Nah kemudian kita juga mengenal beberapa negara dengan bahasa tertentu yang juga menggunakan huruf ya, yang
yang tidak bisa direpresentasikan dalam tabel ASCII ini ya. Artinya tabel ASCII itu hanya memuat paling banyak 256 huruf ya. Nah, oleh karena itu kalau ada bahasa yang menggunakan lebih daripada itu, maka digunakan suatu kode yang disebut dengan Unicode ya, yang bisa memuat sampai dengan 65.536 huruf atau tanda baca maupun angka. Kemudian begitu juga dengan gambar, suara, dan video ya. Gambar, suara, dan video ini juga harus direpresentasikan berupa bilangan ya, berupa bilangan ya. Nah, untuk mata kuliah ini mungkin kita tidak akan membahas ya tentang gambar, suara, atau video ini, tetapi ya untuk diketahui bahwa ya, gambar, suara, atau video itu di dalam komputer itu disimpan semua dalam bentuk bilangan ya. Yang digunakan ya adalah sistem bilangan biner. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah melihat ya bahwa ada dua tipe data ya, tipe data dasar dan tipe data turunan atau bentukan ya. Nah, di dalam tipe dasar ini di situ ada karakter ya. Karakter ini mencakup huruf, tanda baca, dan angka. Kemudian ada bilangan logika ya, ini biasa disebut dengan boolean. Ini mencakup dua nilai saja, yaitu true atau false ya, benar atau salah ya, 1 atau 0. Kemudian ada bilangan bulat ya. Bilangan bulat ini biasa kita kenal dengan integer gitu ya. Nah, ketiga jenis data dasar ini itu kita masukkan ke dalam kategori bilangan ordinal ya, data ordinal ya, karena antar satu dengan lainnya, antar satu nilai dengan nilai yang lainnya itu ada urutannya ya. Jadi antara 1 dengan 2 itu 1 lebih dulu daripada 2 ya. Antara huruf A dengan huruf B, huruf besar misalkan ya, itu lebih dulu huruf A dibandingkan huruf B seperti itu. Nah, kemudian selain daripada data ordinal atau bilangan ordinal itu, kita juga mengenal bilangan pecahan ya, bilangan pecahan atau bilangan real ya. Dalam bahasa Inggrisnya juga disebut dengan real ya, yang juga perlu direpresentasikan di dalam komputer ya, dengan menggunakan bilangan biner ya. Nah, bilangan pecahan ini ya itu sedikit berbeda ya dengan bilangan bulat, di mana bilangan pecahan ini ya itu tidak bisa direpresentasikan secara pas ya di dalam komputer, dalam bilangan biner ya, karena perhitungannya yang harus dilakukan pembulatan ya atau estimasi ya, sehingga beberapa bilangan ya, sebagian besar dari bilangan itu tidak bisa direpresentasikan dalam bilangan biner ya secara pas. Kemudian sampai di situ ya kita mempelajari kemarin. Berikut operator apa saja yang bisa digunakan di dalam bilangan bulat, di dalam bilangan pecahan ya, di dalam logika, di dalam karakter ya. Kemudian juga kita membahas tentang beberapa fungsi ya, dan juga beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan ya ketika kita melakukan operasi-operasi terhadap bilangan pecahan khususnya ya. Nah, pada minggu ini kita akan melanjutkan, yaitu membahas ya, pelajari tentang tipe turunan ya, tipe turunan atau tipe bentukan ya, di mana di situ ada struktur ya. Struktur di sini termasuk di dalamnya ya tipe data record ya di dalam Pascal ya. Kemudian ada himpunan atau union ya, kemudian ada larik atau array ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada pointer dan untuk digunakan ya menyimpan berkas misalkan di dalam hard disk misalkan seperti itu. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas ya tipe data turunan atau bentukan ini ya. Namun tidak semua, kita akan membahas tentang tipe data terstruktur ya. Di dalamnya termasuk ada record ya, dan juga pengenalan tentang tipe data larik atau array gitu ya. Baik, kita mulai ya saja ya. Kita mulai dari tipe data string ya.
tipe data string sendiri sudah kita gunakan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dan juga pada pertemuan praktikum ya. Tapi kita belum tahu ya seperti apa sebetulnya tipe data string ini gitu ya. Nah, jadi tipe data string ini ya itu adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan untaian karakter gitu ya. Untaian karakter dengan panjang tertentu gitu ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa karakter itu sendiri merupakan tipe dasar. Ya, salah satu dari tipe dasar. Sehingga string ini ya masuk ke dalam kategori tipe data turunan atau tipe data bentukan ya. Karena dibentuk dari untaian tipe data karakter. Nah, misalkan kita lihat contoh dua di sini. Yang pertama adalah kalimat atau pesan hello world ya. Hello world di sini kalau kita hitung itu ada 12 karakter ya. Jadi H E L L O spasi W O R L D tanda seru ya. Itu semua ada 12 karakter ya. Kemudian yang kedua misalkan contoh Politeknik Statistika SDS ya. Nah, ini kalau kita hitung karakternya ya itu ada 26 karakter gitu ya. Nah, artinya dalam satu untaian karakter itu membentuk satu string dan itu memiliki panjang tertentu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sebetulnya string ini merupakan ya bentukan ya dari beberapa karakter di sini gitu ya. Nah, tadi kalau kita hitung ya 0 1 2 3 dan seterusnya ya, ini 1 2 3 ini ada 12 karakter dan ini ada 26 karakter gitu ya. Jadi satu persatu, jadi satu string itu satu huruf ya itu adalah karakter di situ ya. Nah, tiap karakter itu memiliki tipe data char ya, tipe datanya adalah char ya, dan tiap karakter dalam string itu bisa kita akses ya dengan menggunakan indeksnya, dimulai dari 1 seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya contoh di dalam hello world ya, itu kita lihat mulai dari karakter pertama, karakter kedua, karakter ketiga ya. Jadi karakter pertama itu adalah H besar, karakter kedua adalah E kecil, karakter ketiga ada L kecil ya, dan seterusnya ya. Karakter ketujuh adalah W kecil ya, sampai dengan tanda seru itu adalah karakter ke-12 gitu ya. Nah, masing-masing karakter ini di dalam program bisa kita akses ya, bisa kita baca ya, dan juga bisa kita ubah ya. Bisa kita ubah setiap karakter yang ada di dalam string itu ya. Kita lihat contoh program di sini ya. Ini program yang sederhana sekali ya. Di sini kita menggunakan variabel P ya dengan tipe datanya adalah string. Kemudian di sini ada variabel A dengan tipe datanya adalah char seperti itu ya. Jadi misalkan kita masukkan ke dalam P kata-kata hello world ya, kata-kata hello world. Kemudian ini kita tampilkan ya. Ini kita tampilkan P yang kedua ya. P yang kedua itu apa sih gitu ya? P yang kedua gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini P yang kedua itu adalah E ya. P yang kedua adalah E. Jadi ini hasilnya adalah E. Kalau ini kita jalankan, ini hasilnya adalah E. Ya. Kemudian di sini kita masukkan, kita ambil P yang ketujuh ya. Kita ambil P yang ketujuh. P yang ketujuh adalah W kecil ya. Kemudian itu kita masukkan ke dalam variabel A ya. Kemudian kalau ini kita tampilkan ya, maka A itu adalah W kecil seperti itu ya. Nah, kemudian misalkan di sini ya P ketujuh ya, P ketujuh itu kita ubah ya. Artinya di sini kita masukkan W besar ya, W besar, huruf B besar ke dalam P ketujuh ya, ke dalam P ketujuh. Jadi P ketujuh yang awalnya adalah W kecil kemudian kita ubah menjadi W besar, dan kalau kita tampilkan kembali ya variabel P ini ya, string ini, maka hasilnya adalah hello world dengan W-nya adalah huruf besar seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari string ini gitu ya. Jadi pertama ya, string itu adalah untaian karakter ya. Kemudian setiap karakter itu bisa kita akses ya menggunakan indeksnya yang diawali dengan 1 ya, 1 2 3 dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa
mengubahnya gitu ya. Kita bisa mengubah karakter yang ada di dalam string tersebut gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mendeklarasikan variabel ya? Nah, kita sudah menggunakan cara mendeklarasikan yang pertama ya, yaitu dengan menggunakan tipe data string gitu ya. Nah, string ini ya merupakan tipe data yang dinamis ya. Jadi artinya kita bisa mengganti ya, kita bisa mengganti isinya seperti halnya variabel yang lain gitu ya, seperti halnya variabel yang lain. Nah, string di dalam Pascal ya, string di dalam Pascal itu dalam Pascal dan juga dalam Free Pascal ya, itu menggunakan tipe data yaitu short string ya. Jadi string itu ada beberapa macam ya. Ada short string, kemudian ada ANSI string ya. Nah, defaultnya itu adalah short string ya. Nah, di mana short string itu maksimum hanya bisa menyimpan 255 karakter. Ya. Ingat ya, 255 karakter. Jadi kalau kita menggunakan string seperti ini, maka maksimum hanya bisa menyimpan 255 karakter. Ya. Tapi bisa kosong juga, bisa kita tidak isi, bisa juga kita isi, tapi maksimal 255 karakter. Kemudian kita juga bisa menentukan dari awal berapa karakter maksimal yang bisa kita isikan dalam satu variabel itu. Ya. Jadi misalkan di dalam deklarasi variabelnya kita tuliskan seperti ini ya, string kemudian kurung siku 10 ya. Artinya di sini T itu adalah merupakan string yang dinamis ya, bisa kita ubah, tetapi maksimal hanya bisa kita isi dengan 10 karakter. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyimpan lebih daripada 255 karakter ya? Nah, di situ kita bisa menggunakan tipe data yang disebut dengan ANSI string ya, ANSI string. Nah, ANSI string ini kita bisa menyimpan teorinya ya, itu unlimited ya. Kita bisa menyimpan berapapun karakter yang mau kita simpan. Gitu ya. Oke, nah yang berikutnya kita akan melihat ya, apa saja operator yang bisa kita gunakan di dalam string ya. Nah, yang pertama adalah operator penambahan ya, operator plus tambah ya. Nah, operator plus atau tambah ini ya, kalau kita gunakan untuk string ya, itu dia akan menyambung ya, dia akan menyambung dua string itu menjadi satu string ya. Jadi misalkan di sini kita punya string hello ya, kemudian satu lagi kita punya string spasi word tanda seru ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya, kita tambahkan, itu berarti menyambung ya. Kita menyambungkan dua string ini dan hasilnya adalah menjadi hello spasi word tanda seru gitu ya. Kemudian angka itu juga merupakan karakter, sehingga angka itu juga bisa kita masukkan ke dalam string ya. Nah, bagaimana kalau kita menjumlahkan antara dua string yang isinya adalah angka ya. Jadi di sini yang pertama adalah ada 1 2 ya, kalau kita baca ya 12 ya. Kemudian ada satu lagi adalah 23 ya, atau 23 kalau kita baca gitu ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya, 12 dalam string ya, kemudian 23 dalam string ya, itu kalau kita jumlahkan ya, itu berarti disambung ya, sehingga menjadi 1 2 2 3 gitu ya. Jadi ini 12 tambah 23 itu bukan 35 gitu ya, tetapi adalah 1 2 2 3 di dalam string ya, kalau itu adalah string. Kemudian operator yang lain yang bisa kita gunakan adalah perbandingan ya, operator logika ya, sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau ya tidak sama dengan gitu ya. Nah, di sini kita lihat contoh ya, A, B, C ya, dan A, B, C ya, dua-duanya sama ya. Oleh karena itu kalau ini kita bandingkan dengan operator sama dengan, hasilnya adalah true gitu ya. Kemudian yang kedua ya, contoh yang kedua, A, B, C huruf kecil dan A, B, C huruf besar ya. Nah, kita ingat kembali di dalam tabel ASCII bahwa setiap karakter itu ada kodenya. Ada kodenya, kode ASCII ya. Nah, yang dibandingkan di sini ya, itu bukan hurufnya tetapi adalah kode ASCII-nya ya. Dimana kode ASCII-nya itu ada urutan ya, dalam bentuk bilangan ordinal gitu ya. Jadi di sini yang dibandingkan adalah A dengan A, B dengan B, C dengan C dibandingkan gitu ya. Nah, ternyata di sini ya
berbeda, ya. Walaupun sama-sama A B C, tapi yang satu adalah huruf kecil, yang satu adalah huruf besar, sehingga hasil perbandingannya adalah false, ya. Nah, yang berikutnya di sini, ya, sensus dengan statistik. Sensus dengan statistik. Oh, ini kayaknya mirip nih, ya. Diawali dengan S besar dua-duanya, ya. Tapi kemudian ketika kita lihat huruf kedua E kecil untuk yang sensus dan T kecil untuk yang statistik, ya. Nah, ini kita bandingkan dengan tanda lebih besar, ya, tanda lebih besar. Nah, ini kira-kira benar atau salah, gitu, ya. Nah, kita lihat di sini S dengan S sama, gitu, ya. Kemudian E dengan T, ya. E dengan T itu duluan mana, gitu, ya. E dengan T duluan E, ya, dibandingkan dengan T. Kalau duluan berarti kodenya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil, ya, lebih kecil. Ya, artinya sensus itu lebih kecil, lebih duluan, ya, lebih duluan dibandingkan statistik. Ya, ini kalau kita lihat dalam kamus, ya, pasti sensus itu lebih dulu dibandingkan dengan statistik. Nah, oleh karena itu kalau kita bandingkan dengan tanda lebih besar, hasilnya adalah salah, gitu, ya. Hasilnya adalah salah karena, ya, sensus itu, ya, itu lebih dulu dibandingkan dengan statistik, sehingga hasilnya adalah false, gitu, ya. Oke. Yang berikutnya kita melihat, ya, beberapa fungsi dalam string, ya, dalam Pascal, ya, yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi, ya, tipe data string ini, ya. Yang pertama adalah fungsi concat, ya. Fungsi concat, ya, ini singkatan dari concatenation, ya, atau penyambungan dalam bahasa Indonesianya. Nah, fungsi concat ini mirip atau sama dengan plus tadi, ya. Hanya cara menuliskannya saja yang berbeda, ya. Jadi concat ini adalah berupa fungsi, kemudian ada tanda kurung di sini, ya. Kemudian di situ kita masukkan apa saja string yang mau kita sambung, gitu, ya. Jadi misalkan di sini seperti yang di contoh sebelumnya, kita mencoba untuk menyambung string hello dan string world, gitu, ya. Sehingga hasilnya adalah hello world, ya. Nah, fungsi concat ini juga bisa kita gunakan untuk lebih dari 2 string, ya, untuk lebih dari 2 string. Kita tinggal tuliskan saja dengan dibatasi dengan tanda koma. Ya. Jadi ini adalah string pertama, string kedua, string ketiga, dan nanti kalau ada lagi tinggal koma dan seterusnya. Itu, ya. Nah, kita lihat contoh di sini, ya. Concat 9 Maret, ya. Ini ada spasinya, jangan lupa, ya. Kemudian 2022, ini ada spasinya juga di sini, ya. Sehingga ini kalau kita gabung hasilnya menjadi 9 Maret 2022. Itu, ya. Kemudian ada fungsi str, ya. Str atau singkatan dari string, ya. Nah, fungsi str ini adalah untuk mengubah suatu nilai bilangan, ya, menjadi untaian angka dalam string, ya, menjadi untaian angka dalam string. Jadi suatu bilangan, entah itu bilangan bulat atau bilangan pecahan, ya. Kemudian kalau itu kita serahkan ke dalam fungsi string ini, hasilnya akan menjadi string, gitu, ya. Jadi contoh di sini, ya, str dalam kurung 125. Ini bilangan, ya, 125 itu adalah bilangan. Maka hasilnya adalah 125, tapi dia itu string. Kemudian str minus 250, ya. Ini kalau kita jalankan hasilnya adalah minus 250, tapi itu dalam bentuk string. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu, karena dia adalah hasilnya adalah string, kalau itu kita jumlahkan hasilnya adalah string juga, gitu, ya. Jadi misalkan di sini 125 dalam string dan minus 250 dalam string, ya, itu kalau kita, ya, jumlahkan, ya, atau kita sambung, itu hasilnya bukan minus 125, tetapi hasilnya adalah 125-250, gitu, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi val, ya. Val ini kependekan dari
value, ya, kepanikan dari value. Nah, ini kebalikan dari fungsi str, ya, yaitu untuk mengubah untaian angka dalam string menjadi bilangan, ya, mengubah untaian angka dalam string menjadi bilangan. Jadi contoh di sini. Nah, ini tapi di sini kita lihat dulu ya. Val itu cara penggunaannya sedikit berbeda dengan string tadi, ya. Kalau string mudah saja kita lakukan seperti ini, tetapi kalau val kita harus menyediakan dua variabel. Kita harus menyediakan dua variabel. Variabel pertama, ya, yaitu v, itu adalah bilangan variabel di mana kita menyimpan hasilnya, ya, di mana kita menyimpan hasilnya. Nah, variabel v ini harus kita deklarasikan dengan menggunakan tipe data yang tepat, ya, tipe data yang tepat untuk menyimpan hasil dari value ini, gitu, ya. Jadi kalau misalkan value string yang mau kita ubah menjadi bilangan itu adalah bilangan bulat, ya, maka v ini harus kita deklarasikan sebagai bilangan bulat menggunakan tipe data bilangan bulat, ya. Tetapi kalau misalkan stringnya itu berisi bilangan pecahan, ya, maka kita harus siapkan variabel v ini, ya, dengan tipe data bilangan pecahan, salah satu dari tipe data bilangan pecahan, gitu, ya. Nah, v ini ya tidak harus v, ya, nama variabel tidak harus v, tetapi bisa apa saja, yang penting itu ada variabelnya. Kemudian yang kedua adalah variabel code, ya, variabel code atau apapun, gitu, ya. Artinya di sini, ya, kita harus menyediakan satu variabel, ya, yang nantinya akan diisi dengan posisi, ya, posisi di dalam string itu kalau misalkan gagal, ya, kalau misalkan gagal mengubah nilai string itu menjadi nilai bilangan, gitu, ya. Nah, kita lihat contoh di sini, ya. Jadi di sini kita asumsikan kita akan mengubah string 230, ya, menjadi bilangan. Karena di sini adalah 230 tidak ada pecahannya, maka hasilnya tentu saja dalam bentuk bilangan bulat. Oleh karena itu di sini kita menyiapkan dua variabel, ya, x. Ini adalah variabel yang kita siapkan, kita deklarasikan dengan tipe data bilangan bulat, ya, integer atau small int atau long int, ya. Kemudian y, ya. Y ini tempat, ya, atau variabel di mana nanti akan diisi dengan posisi dari string ini, ya, kalau misalkan salah dia itu, ya, misalkan tidak ada yang bisa dikonversi, ya. Nah, y ini harus kita deklarasikan dengan tipe datanya adalah word, ya, harus dengan word, gitu, ya. Oke, nah jadi ini kalau kita jalankan, ya, val 230 x y, ya, maka di dalam x itu akan masuk bilangan 230, ya. Kemudian misalkan di sini 26, ya, maka di dalam w ini, ya, di dalam w ini akan masuk 26, ya. Sehingga kalau ini kita jumlahkan x ditambah w itu hasilnya adalah 256, ya, 256, ya, betul, ya, betul, ya. Nah, kemudian ini kita coba mengubah bilangan dalam string yang ada karakter yang lain yang tidak bisa diubah. Jadi misalkan di sini ada 255 titik tanda seru. Ya, 255 tanda seru. Artinya di sini kalau kita konversi ini bukan bilangan, ya, karena ada tanda serunya di situ, ya. Nah, ini kalau kita coba kita konversi misalkan ke dalam variabel o, ya, di mana hasil kalau salah, ya, itu masuk ke dalam variabel p ini, gitu, ya. Maka hasilnya adalah, ya, 255 tanda seru, ya, kemudian O-nya masuk 0, ya, dan P-nya adalah 4, ya. Jadi P ini adalah 4, artinya pada posisi keempat itu berisi karakter yang tidak bisa diubah ke dalam bilangan, gitu, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, ya. Di sini di posisi tanda seru ini yang salah, gitu. Seperti itu, ya. Nah, ini, ya, kita bisa menggunakan val, ya. Tentu saja val itu tidak selalu berhasil, ya, karena tidak ada jaminan bahwa di dalam string itu ada bilangan, ya, ada angka yang bisa kita konversi menjadi bilangan,
Ya, oleh karena itu kita harus siapkan di situ parameter ketiga, ya, di mana di situ akan diisi dengan selain daripada 0 kalau misalkan ya gagal ya untuk mengkonversi. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada fungsi length ya. Fungsi length. Fungsi length ini adalah untuk mengukur atau memeriksa berapa jumlah karakter yang ada di dalam suatu string. Ya. Atau dengan kata lain adalah panjang untaian karakter di dalam string itu. Gitu ya. Jadi misalkan di sini hello stis ya. Hello stis ini panjangnya berapa sih gitu ya. Kita ingin tahu berapa jumlah karakter yang ada di dalam string ini. Nah, itu kita bisa menggunakan fungsi length. Ya, ini hasilnya 9 ya. Jadi kalau kita hitung 1 2 3 4 5 spasi ikut dihitung ya. 5 6 7 8 9. Hasilnya adalah 9. Gitu ya. Baik, yang berikutnya ini beberapa fungsi yang lain ya. Misalkan di sini ada pos ya. Nah, pos ini digunakan untuk mencari posisi sebagian dari string di dalam string yang lain gitu ya. Atau juga bisa kita gunakan untuk memeriksa apakah ada string di dalam string yang lain gitu ya. Oke, cara penggunaannya adalah ya kita lihat contohnya saja langsung ya. Jadi yang pertama adalah string yang mau kita cari ya. Jadi STS yang mau kita cari posisinya di dalam hello stis gitu ya. Jadi kita punya hello stis ya. Kemudian kita ingin tahu stis ini di dalam hello stis itu posisinya ke berapa. Gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan 6 ya karena stis itu ada di posisi ke-6 sini ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, ini ada stis di sini gitu. Ya. Kemudian contoh yang kedua ya. Kita ingin mencari UI di dalam hello stis ya. UI di dalam hello stis ya. Nah, ini kita cari. Dia akan mencari ya dari pertama 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini I doang ya, enggak U-nya enggak ada ya. 9 ya. Jadi sampai dengan akhir dari string ini tidak ketemu ada UI gitu ya. Artinya UI ini tidak ada di dalam hello stis ya. Nah, dia akan mengembalikan 0 kalau misalkan tidak ketemu gitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah copy ya. Copy ini untuk mengambil ya, untuk mengambil sebagian dari string yang lain. Gitu ya. Dan di sini kita menentukan posisi mana, posisi awal dan berapa karakter yang mau kita ambil ya. Jadi misalkan di sini kita punya hello stis, kita ingin mengambil hanya stisnya saja gitu ya. Hanya stisnya atau ST-nya saja di sini ya contohnya. Jadi di sini kita ambil posisinya ke posisi ke-6 di sini ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi di sini adalah posisi ke-6 sebanyak 2 karakter ya, sebanyak 2 karakter. Jadi ini adalah posisi awal dan ini jumlah karakter yang mau kita ambil. Hasilnya adalah ST. Gitu ya. Kemudian ada dua fungsi lagi di sini ya. Fungsi lowercase dan uppercase ini juga biasa kita gunakan ya untuk mengubah suatu string menjadi huruf kecil atau menjadi huruf besar semuanya, hurufnya gitu ya. Jadi misalkan di sini dengan fungsi lowercase kita bisa mengubah hello stis menjadi hello stis dalam huruf kecil semua. Atau sebaliknya ya, kita punya hello 1 2 3 stis gitu ya. Ya, kita gunakan uppercase, maka semua huruf akan berubah menjadi huruf besar. Ya. Nah, di sini ada angka ya, kemudian ada tanda baca ya, itu akan diabaikan ya. Tidak, dia akan tetap apa adanya. Gitu ya. Kemudian ada fungsi insert dan fungsi delete ya. Fungsi insert ini kita gunakan untuk menyisipkan string ke dalam string yang lain. Ya, untuk menyisipkan string ke dalam string yang lain. Nah, di sini yang harus kita hati-hati adalah kita harus siapkan suatu variabel ya dalam tipe data string. Ya, misalkan di sini s itu berisi hello stis ya. Kemudian kita ingin menyisipkan pada posisi ke-5 itu tanda baca koma. Gitu ya, tanda baca koma. Jadi kita sisipkan ya di posisi ke-5, jadi 1 2 3 4 5 di posisi ke-5 disisipkan koma. Ya. Sehingga hasilnya akan mengubah s
ya, yang awalnya adalah halo stis tanpa koma menjadi halo koma stis, gitu ya, halo koma stis. Kemudian ada fungsi delete, ya. Kalau tadi insert adalah menyisipkan sesuatu ke dalam string, kalau delete itu kebalikannya, yaitu untuk menghapus, ya, menghapus sebagian dari string dalam string, gitu ya. Nah, untuk delete kita menentukan posisi awal, ya, dimana kita mulai menghapus, kemudian berapa karakter yang mau kita hapus, gitu ya. Jadi misalkan di sini tadi kita menyisipkan koma, ya. Nah, kita ingin menghapus koma itu, ya, maka yang kita lakukan adalah mendelete, ya, dari S, ya, komanya kita hapus, ya, yaitu koma itu adalah di posisi kelima, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya, kemudian sebanyak satu karakter, ya, sebanyak satu karakter, sehingga di sini menjadi S-nya berubah menjadi halo stis, seperti itu, ya.